Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja Indeks Harga Produsen (IHP), Amerika Serikat di April naik 6% dibandingkan tahun lalu. Ya, sementara itu inflasi di tingkat grosir Amerika Serikat mengalami percepatan di April, mencapai laju tercepat sejak tahun 2022. Lonjakan dipicu kenaikan harga energi akibat perang yang mulai berdampak terhadap tingginya biaya transportasi logistik. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja Indeks Harga Produsen (IHP), Amerika Serikat di April naik 6% dibandingkan tahun lalu. Angka ini melampaui semua estimasi dalam survei ekonomi oleh Bloomberg. Selain itu, kenaikan bulanan kali ini tercatat sebagai bagian tertinggi sejak tahun 2022. Sementara ukuran inflasi inti grosir yang mengecuali kategori pangan dan energi meningkat 5,2% dibandingkan April 2025. Raihan ini merupakan kenaikan terbesar dalam lebih 3 tahun terakhir. Laporan IHP menunjukkan harga barang termasuk bahan bakar mengalami kenaikan tertinggi sejak 2022. Biaya energi melonjak 7,8% di April setelah kenaikan yang bahkan lebih besar di bulan sebelumnya. Biaya sektor jasa naik 1,2% tertinggi dalam 4 tahun. Harga untuk jasa transportasi dan pergudangan kategori yang telah diwaspadai oleh para ekonom sebagai sektor yang paling sensitif terhadap konflik melonjak 5%. Kenaikan ini dorong sektor truk dan tingginya margin di pengecer bahan bakar. Gambaran inflasi di tingkat produsen ini menyusul data hari Selasa yang menunjukkan kenaikan tajam pada indeks harga konsumen. Data IHP ini kemungkinan besar akan memperkuat pandangan para pejabat The Fed bahwa inflasi harus tetap menjadi perhatian utama di tengah lonjakan harga minyak akibat perang yang mulai berdampak ke sektor ekonomi lainnya. Dari berbagai sumber IDX Channel. Penjualan retail Amerika Serikat naik untuk bulan ketiga berturut-turut di April 2026. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda ketahanan konsumen meskipun harga bensin melonjak tajam. Dikutip dari Bloomberg, Departemen Perdagangan Amerika Serikat merilis nilai pembelian retail Amerika Serikat meningkat 0,5% di April, setelah kenaikan yang direvisi menjadi 1,6% di Maret. Raihan ini tidak disesuaikan dengan inflasi dan mencerminkan harga yang lebih tinggi, bukan peningkatan volume penjualan. 9 dari 13 kategori pencatat kenaikan. Penjualan di toko perlengkapan olahraga, pedagang daring, dan gerai elektronik meningkat di April dan penjualan kendaraan bermotor turun. Sementara penerimaan di SPBU naik 2,8% seiring perang Iran mendorong harga bensin ke level tertinggi sejak 2022. Belanja di toko bahan makanan juga meningkat kuat, kemungkinan mencerminkan lonjakan biaya pangan. Laporan ini menunjukkan pengembalian pajak yang lebih tinggi dan membantu memberikan bantalan finansial terhadap tekanan inflasi yang terus meningkat. Sementara itu, penjualan kelompok kontrol yang digunakan dalam perhitungan pemerintah untuk belanja barang dalam produk domestik bruto kuartalan naik 0,5% lebih tinggi dari perkiraan. Ukuran tersebut tak mencakup layanan makanan, dealer mobil, toko bahan bangunan, dan SPBU. Di luar penerimaan di SPBU, penjualan hanya naik 0,3% yang merupakan kenaikan paling kecil dalam 3 bulan terakhir. Dikutip dari Bloomberg, Bank of America Institute mengatakan ke depan resiko bagi perekonomian Amerika adalah perlambatan belanja rumah tangga yang lebih luas. Meski data transaksi terbaru untuk April menunjukkan warga Amerika berpenghasilan tinggi masih membelanjakan uang dengan laju yang solid dan yang berpenghasilan lebih rendah mulai melakukan penghematan. Dari berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan kondisi fiskal APBN 2026 masih aman meski nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Pemerintah juga akan mulai membantu Bank Indonesia dalam intervensi pelemahan rupiah dengan menstabilkan yield surat berharga negara. Kementerian Keuangan memastikan akan ikut membantu Bank Indonesia dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbayadi Sadewa menjelaskan pelemahan rupiah masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya dalam penyusunan asumsi APBN. Meski demikian, Menteri Purbaya menyebut pemerintah telah mengantisipasi potensi pelemahan kurs saat menghitung postur APBN dan asumsi yang digunakan untuk perencanaan anggaran. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi nilai tukar saat ini, sehingga dampaknya terhadap fiskal masih dapat dikendalikan. Selain itu, bendahara negara ini juga memastikan pemerintah akan ikut dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, meski pemerintah menyerahkan pengendalian nilai tukar kepada Bank Indonesia. Namun Kementerian Keuangan juga akan melakukan intervensi nilai yield di pasar surat berharga negara, sehingga tekanan pada rupiah dapat berkurang. Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Pak, tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Pak? Pada Selasa pukul 10 pagi, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level Rp17.521 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut telah melampaui asumsi makro nilai tukar rupiah dalam APBN 2026
yang dipatok di kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDX Channel. Pengamat pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Ya, konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor eksternal utama yang memicu ketidakpastian pasar keuangan global. Ibrahim memperkirakan blokade Selat Hormuz akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini menyebabkan sekitar 20% pasokan minyak dunia terganggu, sehingga mendorong kenaikan harga energi dan menekan mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama yang mencapai 5,61% dinilai belum mampu mendorong penguatan rupiah. Hal ini disebabkan struktur ekonomi nasional yang masih didominasi konsumsi rumah tangga serta penurunan kinerja sektor manufaktur yang membuat tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Kenaikan harga minyak yang cukup luar biasa berdampak terhadap impor minyak. Indonesia 1,5 juta barel per hari ya melakukan impor dari luar. Artinya apa? Pada saat dolar di APBN ya, pada saat dolar mengalami penguatan, kemudian di APBN dipatok di 16.500, kemudian harga minyak mentah dipatok di 70 dolar per barel. Ini mengalami renggangan yang cukup luar biasa karena harga minyak sekarang WTI itu di 101. Ya, sedangkan 1 dolar itu adalah 4 triliun. Ya, sehingga pemerintah membutuhkan dana yang cukup. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah, tetapi juga harus melalui optimalisasi peran sektor swasta. Ya, guna mendongkrak partisipasi sektor swasta, Purbaya memastikan pemerintah fokus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan hambatan usaha, kepastian hukum, dan percepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi investor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengandalkan percepatan penyelesaian hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah, sebab kontribusi anggaran pendapatan dan belanja negara terhadap ekonomi nasional hanya sekitar 10%, sementara sisanya ditopang oleh sektor swasta. Well, we know that our target is 8% by 2029. So we, the government of Indonesia, understand that we need to improve involvement of private sectors in our economy. So having a better business climate, credible investment policy, strong legal framework, and enforcement consistency are the key to improve the private sector involvement in our economy. However, we understand also the implementation of those areas still needs to be strengthened in a more practical and transparent mechanism. This is necessary for maintaining investor confidence in doing business and invest in Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendongkrak partisipasi sektor swasta, pemerintah kini fokus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan hambatan usaha, kepastian hukum, dan percepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi investor. Salah satu langkah yang ditempuh ialah pembentukan Satgas Percepatan Program Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 2026. Satgas tersebut bertugas menangani berbagai hambatan investasi atau debottlenecking yang selama ini menghambat realisasi proyek. Selain itu, Satgas Debottlenecking pemerintah juga terus memperbaiki iklim usaha lewat kebijakan investasi yang dinilai lebih kredibel dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga. Berbagai sumber untuk IDX Channel.